Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Dewi Sulastri SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi menangani kasus anak pada tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu guru yang hebat, apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan ketika menangani anak yang belum disiplin atau melakukan kesalahan karena tidak mentaati aturan di sekolah? Apakah Bapak Ibu memberikan hukuman, teguran, atau sebuah konsekuensi? Nah, sebelum kita membahas tentang segitiga restitusi, saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, seperti apakah kelima posisi kontrol tersebut? Apa perbedaan dari masing-masing posisi kontrol tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Posisi guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru tipe ini biasanya sangat percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara yang ia tempuh dengan memberikan hukuman, tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Adapun beberapa ciri dari guru tersebut adalah bernada tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Namun, konsekuensi logisnya adalah anak merasa tertekan, marah, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan diri pada anak tersebut. Posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, di mana guru tipe ini biasanya akan bersuara lebih lembut, bahkan menciptakan suasana hening yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Adapun ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, lesu. Namun, konsekuensi logisnya adalah murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya, bahkan merasa gagal, dan yang paling berbahaya justru bisa menyakiti diri atau orang lain. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru tipe ini biasanya tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru tipe ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi perilaku murid. Adapun ciri-cirinya yaitu ramah, akrab, bercanda, dan senyum. Konsekuensi positifnya adalah murid akan merasa dekat, namun konsekuensi negatifnya adalah murid akan bergantung kepada guru tersebut dan mengandalkannya sehingga tidak bisa beradaptasi dengan guru lain. Posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai pemantau, di mana guru tipe ini biasanya sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku. Sebetulnya, tipe ini lebih kepada menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang guru dan mengontrol murid. Adapun ciri-cirinya adalah bernada datar, bahasa tubuh yang formal. Konsekuensi logisnya adalah siswa memahami konsekuensi yang harus dijalani, namun anak tersebut belum sampai mengarah ke sebuah kesadaran diri yang timbul dari dirinya, hanya sebatas konsekuensi saja. Posisi kontrol guru yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru tipe ini adalah posisi di mana seorang guru selalu berdiskusi bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru tipe ini dapat memposisikan diri sebagai teman ataupun sebagai pemantau, sehingga murid merasa lebih nyaman dan terbuka. Adapun ciri-cirinya adalah bernada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, lebih menghargai murid dan mendekat ke murid. Konsekuensi logisnya adalah siswa merasa dihargai, terbuka, dan dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri tanpa ada kekhawatiran akan terhakimi.
Nah, dari kelima posisi kontrol guru yang telah dijelaskan, tipe yang manakah kita? Bapak Ibu guru hebat, apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi, yakni bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena sesungguhnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka kita sebagai guru atau orang tua harus bisa menstabilkannya agar anak tersebut tidak merasa terhakimi. Langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana langkah ini adalah melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa, itu membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan. Validasi tindakan yang salah juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, karena siswa dapat berbicara tanpa harus merasa takut dan terhakim. Adapun langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana pada tahap ini guru dapat menanyakan pada siswa tentang keyakinan kelas atau tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Ketika anak sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu untuk memberikan penguatan. Tujuannya agar siswa tersebut mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Berikut ini adalah 2 contoh kasus yang telah saya buat. Kasus yang pertama, Indri siswa kelas 6 SD Negeri Bogak Praya. Pada hari Rabu, Indri marah kepada salah seorang temannya karena pekerjaannya selalu dicontek temannya tersebut. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian Ibu Baik Dewi mengajak Indri untuk berdiskusi di ruangan terpisah dari teman-teman kelasnya. Indri tampak ketakutan ketika diminta menemui Ibu Baik Dewi di ruang guru. Kemudian Indri menjelaskan alasannya mengapa ia marah pada temannya. Kemudian Ibu Baik Dewi menanyakan perihal keyakinan kelas pada Indri, dan Indri pun menjawab dengan baik. Ibu Baik Dewi menanyakan juga bagaimana dengan solusi yang telah Indri perbuat. Indri menjawab ia akan lebih sabar dalam menghadapi temannya dan akan melapor ke wali kelas jika ada temannya yang mencontek lagi. Kemudian Ibu Baik Dewi mengapresiasi sikap Indri dan meminta Indri untuk kembali ke dalam kelasnya. Berikut ini adalah video penyelesaian kasus 1. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama dia? Ya Bu, habis kesal Bu. Kenapa kesal Indri? Karena selalu mencontek pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR saja. Tugas seharian juga, Ara selalu mencontek saya Bu. Oh begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu di posisi kamu juga ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ara? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu. Kamu pasti berbuat seperti itu karena ada alasannya. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan juga payah mengerjakan soal, tapi Ara malah mencontek punya saya Bu. Ya wajar lah kalau kamu marah, karena kamu kan tidak rela pekerjaanmu dicontoh begitu saja. Ibu guru sangat menghargai tindakan kamu dan melakukan hal tidak buruk daripada itu. Sekarang coba
pikirkan. Apakah tindakan kamu dengan marah-marah sampai menabrak meja sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Lalu, menurut kamu, kesepakatan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Ya, Bu, saling menghargai dan menghormati antar teman, Bu. Baik, kalau menurut kamu saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Nah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan kalau kamu sedang marah-marah? Saya harus lebih bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkannya ke wali kelas saya. Tepat sekali tindakan kamu, Indri. Semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Saya siswa kelas 6 dari SD Negeri Bogor Raya. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru Dewi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku yang salah dari teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan selalu menghormati serta menghargai teman. Terima kasih, Bu Guru. Kasus yang kedua, Pahira, siswa kelas 6 SD Negeri Bogak Praya. Ia pada hari Selasa terlihat sangat terburu-buru saat sampai di sekolah. Kemudian pintu gerbang sekolah sudah ditutup dan Pahira meminta izin penjaga untuk membukakan pintu. Sesampainya di pintu kelas, Pahira tidak berani masuk karena teman-teman dan guru sedang melakukan doa pagi bersama. Kemudian setelah doa selesai, Ibu Baidewi menghampiri Pahira dan meminta Pahira untuk ikut ke ruang guru. Pahira tampak ketakutan, namun ia jujur bahwa ia terlambat masuk ke sekolah dikarenakan main HP hingga larut malam. Kemudian Ibu Baidewi menanyakan pada Pahira tentang keyakinan kelas dan bagaimana solusi atas kesalahan yang telah ia perbuat. Pahira pun memberikan solusi bahwa mulai nanti malam dia tidak akan mengulangi bermain HP hingga larut malam, supaya bisa tidur dengan tepat waktu sehingga ketika pagi bangunnya tidak kesiangan. Kemudian Ibu Baidewi juga mengapresiasi sikap Pahira yang sudah jujur dan mau memperbaiki diri. Berikut adalah video penyelesaian kasus 2. Waalaikumsalam, Bu Guru. Pahira, tadi Ibu dengar dari guru pikirnya kalau Pahira sering datang terlambat. Iya, Bu Guru. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat, Pahira? Sudah 3 kali, Bu Guru. Menurut kamu, sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Ya, Bu. Baik, Pahira. Berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu dan bisa memperbaikinya. Setuju, Pahira? Setuju, Bu. Ayo, Pahira, kita cari solusinya bersama-sama. Ya, Bu. Pahira sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa Pahira sering datang terlambat? Karena saya sering begadang main HP, Bu Guru. Pahira tahu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, Bu. Apakah kalau datang terlambat itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, kalau begitu, menurut kamu kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu Guru. Lalu menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu Guru. Karena sikap disiplin itu membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan membuat saya bisa menghargai waktu. Benar sekali, Pahira. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, kemudian pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat, Bu Guru. Saya minta maaf karena sering terlambat. Ya, Pahira, sikap kamu sudah baik. Kamu sudah lakukan dengan meminta maaf, menyesali perbuatan yang salah. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, Bu Guru, agar tidak terlambat. Baik, Pahira, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang
silakan kamu kembali ke kelas kamu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Guru. Sama-sama Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira, siswa kelas 6 dari SD Negeri Bogor Raya. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru Baik Dewi untuk menemukan solusi dalam kesalahan saya yang sering datang terlambat. Saya tidak akan berkadang lagi agar tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Guru. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari kedua kasus yang telah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa dalam menangani kasus anak, kita sebagai guru atau orang tua tidaklah perlu menggunakan hukuman atau lainnya. Sebaiknya kita berada di posisi manajer agar siswa mampu memahami kesalahannya atas kesadaran dirinya dan bukan semata-mata karena hukuman ataupun takut pada gurunya. Selain itu, akan lebih terbuka, percaya diri dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri tanpa merasa terhakimi. Sekian pemaparan saya tentang penerapan segitiga restitusi menangani kasus anak pada tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Salam guru penggerak.